R-nya. Nah, yuk slide selanjutnya. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang payback period dan kemudian kita sudah belajar juga tentang discounted payback period, sekarang kita akan mempelajari dengan metode net present value atau NPV. Jadi metode ini merupakan peringkat usulan proyek investasi dengan menggunakan NPV, dengan menggunakan net present value-nya yang sama dengan nilai sekarang dari arus kas bersih di masa depan didiskontokan pada biaya modal marginal. Jadi kurang lebih sama sebenarnya dengan yang kemarin, tapi ini caranya kita diskontokan gitu loh. Jadi didiskontokan yang arus kas yang diperkirakan akan masuk pada periode waktu-waktu tertentu. Kita akan coba untuk kita cari net present value-nya itu berapa sih gitu. Nah, penerapan pendekatan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita tentukan nilai sekarang dari setiap arus kas yang kemarin kita sudah hitung ya. Yang 500 present value-nya berapa, kemudian 400 present value-nya berapa, kemudian yang arus kas tahun ketiga itu 300 kalau nggak salah, itu kita hitung satu-satu arus kasnya itu present value-nya itu berapa. Termasuk arus kas masuk dan arus kas keluar yang didiskontokan pada biaya modal proyek. Jumlahkan arus kas yang didiskontokan ini. Hasil ini didefinisikan sebagai NPV proyek. Jadi yang tadi yang sudah kita hitung present value yang kemudian nanti akan dijumlahkan. Apabila NPV positif, maka proyek diterima. Apabila NPV itu negatif, maka proyeknya ditolak. Asumsinya gini, jadi menggunakan NPV itu kita anggap ketika NPV-nya 0 itu sama aja modal yang telah kita keluarkan untuk proyek investasi itu sudah kembali sepenuhnya. Nah, ketika ternyata NPV-nya positif, berarti selisih nilai dari 0 sampai dengan angka positifnya itu merupakan keuntungan dari pemegang saham. Jadi itu yang mencerminkan keuntungan yang akan didapat ketika akan melaksanakan proyek tersebut gitu. Salah satu persamaannya bisa kita lihat menggunakan persamaan yang telah tertera di gambar. NPV sama dengan CF0 yang CF0 tuh biaya modal kita. Kita anggap ini kita hitung dengan minus ya, CF1, CF2, dan selanjutnya itu adalah cash flow dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya. Kemudian 1 plus K. K ini merupakan kita anggap rate-nya itu sebesar 10% gitu. Nah, kalau yang 1, 2, 3 itu yang tahun ke N yang di atas dalam kurung sebagai kuadratnya. Kurang lebih persamaannya seperti ini. Kita ke slide selanjutnya. Nah, gini. Jadi kita hitungnya gini caranya. Kita buat time horizonnya, kemudian kita tulis di situ dari tahun ke-0, kemudian tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kita tulis di situ cash flow-nya tahun ke-0 ketika kita akan memulai sebuah proyek, kita butuh keluar biaya 1.000. Makanya kita tulis di sini minus. Kemudian tahun pertama akan ada cash flow arus kas yang masuk sebesar 500, kemudian tahun kedua ada arus kas sebesar 400. Ini yang proyek yang tetap pakai tabel proyek yang S sama proyek L kemarin ya. Kalau ada yang masih ingat, pasti harusnya masih ingat sih. Kalau proyek S itu cash flow-nya mulai dari tahun pertama 500, tahun kedua 400, tahun ketiga 300, tahun keempat 100. Nah, dari angka-angka cash flow tiap tahun ini kemudian kita cari present value-nya. Hasilnya adalah yang di samping kiri yang ditunjuk tanda panah. Hasilnya adalah kalau yang 500 ini present value-nya berarti 545. Kemudian yang 400 330,58. Kita cari present value-nya, kemudian nanti kita jumlahkan. Nah, ketika kita jumlahkan ternyata nilai sekarang bersihnya, net present value-nya ini masih positif, yaitu 78,82. Jadi bisa dikatakan proyek itu apabila dijalankan nanti akan menguntungkan bagi perusahaan gitu. Nah,
Coba nanti tugas kalian adalah, ini kan proyek S ya, kalian hitung nanti untuk proyek L ya. Ini tugas ya, dicatat ya. Jadi hitung untuk proyek L nanti silahkan, dicoret-coret di kertas, foto, kemudian fotonya kirim ke WhatsApp aja, ke WhatsApp grup kita gitu. Tuliskan nama NRP, nama lengkap dan NRP. Kerjakan untuk proyek L ya. Kemudian kita lihat proyek mana nih yang akan dipilih dari kedua proyek tersebut. Kita pastikan proyek yang akan dipilih adalah proyek yang lebih menguntungkan berarti gitu. Kalau misalkan ternyata proyek S 78, sedangkan proyek L itu kalau misalkan di bawah dari ini, berarti kan lebih menguntungkan proyek S yang dia. Kalau misalkan dia mutually exclusive, diambil yang proyek S, tapi kalau misalkan dia proyeknya independen, ya ambil aja semuanya gitu. Slide kedua. Nah, kemudian kita akan menghitung tentang metode tingkat pengembalian internal atau IRR. Metode ini digunakan untuk membuat peringkat usulan investasi dengan menggunakan tingkat pengembalian atas investasi, yang dihitung dengan mencari tingkat diskonto yang menyamakan nilai sekarang arus kas masuk di masa mendatang terhadap proyek. IRR atau biasa kita sebut sebagai internal rate of return atau metode tingkat pengembalian internal sama aja, ini didefinisikan sebagai tingkat diskonto yang menyamakan nilai sekarang dari arus kas masuk proyek yang diharapkan terhadap nilai sekarang biaya proyek. Nah, kalau ini kita asumsinya adalah present value atau present value dari arus kas masuk itu sama dengan present value dari biaya investasi. Nah, atau kita anggap saja NPV-nya adalah 0. Seperti yang sudah tertera di gambar. Jadi kita anggap NPV-nya itu 0, berarti cash flow yang di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun sebelum dan tahun seterusnya itu butuh IRR berapa agar nanti ketika dijumlahkan nilai sekarang bersihnya itu adalah 0. Ini cara hitungnya susah apabila kita menggunakan metode manual. Jadi biasanya menghitung IRR atau MIRR itu menggunakan financial calculator karena agar hasilnya lebih akurat. Bisa pakai manual tapi banyak salahnya daripada benernya. Jadi kayak kalian coba salah, coba lagi salah kayak gitu loh. Akan banyak percobaan yang salah gitu. Jadi lebih baik pakai kalkulator aja yang udah pasti benernya gitu. Nah, setelah dilakukan penghitungan ternyata didapatkan bahwa IRR proyek S ini adalah sebesar 14,5%. Sedangkan IRR dari proyek L ini adalah sebesar 11,8%. Ini kan berarti IRR-nya itu lebih besar yang proyek S, yaitu 14,5%. Nah, biasanya IRR itu juga mencerminkan keuntungan yang akan diperoleh dari perusahaan atas proyek yang akan dipilih tersebut gitu. Jadi ya pasti walaupun ada beberapa yang mungkin menghindari IRR yang terlalu tinggi, tapi pasti perusahaan biasanya akan lebih memilih proyek yang memiliki IRR tinggi atau setidaknya di atas dari apa namanya biaya modalnya gitu. Slide selanjutnya. Selanjutnya. Oh iya, sebelum ini. Coba. Nah, kemudian dengan menggunakan arus kas yang terdapat pada garis waktu yang tadi, yang slide sebelumnya, pertama kita cari nilai terminal terlebih dahulu dengan memajemukkan setiap arus kas pada biaya modal sebesar 10%. Coba kita lihat yang tadi sebelumnya, slide sebelumnya. Sebelumnya. Nah, ini udah dijelaskan ya. Next. Nah, nih, gini. Jadi apabila kedua proyek ini memiliki biaya modal atau hurdle rate itu paling suku bunga minimal yang harus diterima oleh biasanya oleh kreditor. Suku bunga minimal internal
atau biaya modal perusahaannya itu, dia biasanya menentukan hurdle rate-nya sendiri, perusahaan itu berapa persen. Nah, biasanya apabila IRR-nya itu di atas hurdle rate-nya, itu nanti proyek itu, dianggap akan menguntungkan perusahaan, jadi akan cenderung, dipilih gitu. Tapi apabila ternyata hurdle rate-nya itu di bawah yang telah ditentukan oleh perusahaan, itu, proyek itu harus ditolak gitu, karena akan merugikan perusahaan. Nah, apabila si proyek S dan proyek L tadi kita ketahui kan, IRR-nya itu kalau yang proyek S sebesar 14,5 dan yang proyek L sebesar 11, berapa tadi? 5 apa 8 ya. Nah, itu kan berarti, lebih besar yang proyek S. Apabila ternyata proyeknya itu sifatnya adalah mutually eksklusif atau harus dipilih salah satu dari kedua proyek tersebut, maka yang dipilih adalah proyek S-nya. Tapi kalau misalkan, ternyata proyek itu adalah proyek independen, maka kita bisa pilih dua-duanya karena kita anggap dua-duanya itu akan menguntungkan, karena di atas dari hurdle rate-nya, gitu. Nah, kemudian apabila ternyata si hurdle rate perusahaan itu adalah, di atas 14,5, maka, kedua proyek tersebut ditolak karena sudah pasti itu tidak akan menguntungkan karena kan di bawah hurdle rate-nya. Jadi kita juga harus lihat kalau misalkan kita mau cari IRR, kita harus lihat hurdle rate dari perusahaannya itu berapa persen gitu. Kalau ini kan kita asumsikan hurdle rate kita adalah sebesar 10%. Slide selanjutnya. Nah, kalau tadi kita menghitung tentang IRR atau internal rate of return, kita sekarang akan menghitung tentang modified internal rate of return. Jadi ini, tingkat pengembalian intern yang memang sudah dimodifikasi. Tingkat diskonto di mana nilai sekarang dari biaya proyek sama dengan nilai sekarang dari nilai terminal, di mana nilai terminal ini diperoleh sebagai jumlah nilai masa depan dari arus kas masuk yang dimajemukkan pada biaya modal perusahaan. Jadi kita cari, kita cari, future value dari, arus kas yang masuk ini. Satu persatu kita hitung, mulai dari tahun terakhir. Tahun terakhir kita hitung, future value-nya. Nih, yang tahun keempat kan tahun udah ya, kita nggak hitung karena kita anggap ini tahun terakhir. Jadi, 100 yang di situ. Kemudian kita hitung ke samping-samping, mulai dari, tahun ketiga, kemudian tahun kedua, kemudian tahun ke-1. Nah, setelah kita hitung, kemudian hasilnya kita jumlahkan. Ini kita asumsikan bahwa rate-nya adalah 10% ya. Kemudian akan kita jumlahkan dan didapat nilai terminalnya adalah sebesar 1.579,50. Nah, ini nanti akan dapat MIRR sebesar 12,1%. Dari mana? Dari perhitungan selanjutnya, slide selanjutnya. Kalau tadi present value-nya adalah 1.000, kemudian kita dapatkan kalau, terminal apa namanya tadi nyebutnya? Future value atau biasa kita sebut sebagai, coba deh slide selanjutnya, saya lupa istilahnya apa sih? Slide sebelumnya. Nilai terminal atau, future value ya dari si, proyek ini kita lihat kan nanti hasilnya adalah sekian nilai terminalnya. Nilai terminalnya 1.000 sekian. Ini dijadikan, future value, kita anggap ini sebagai future value. Kemudian selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, dengan menggunakan arus kas yang terdapat pada garis waktu, pertama kita cari nilai terminal terlebih dahulu dengan memajemukkan setiap arus kas masuk pada biaya modal sebesar 10%. Itu kan tadi sudah kita hitung nih, kita anggap kita sudah hitung. Kemudian didapatlah si nilai terminal tersebut. Nilai terminal tersebut adalah sebesar 1.579,5. Nah, di kalkulator finansial atau financial calculator itu nanti kita masukkan rumusnya itu N itu sebesar 4. N sebesar 4, kemudian present value-nya itu sebesar min 1.000. Kenapa minus? Karena kita anggap kita mengeluarkan modal itu loh, kita mengeluarkan modal itu. Kemudian PMT itu kita isi 0,
FV atau future value kita isi dengan nilai terminal tadi, yaitu 1579,5 dan kemudian tekan tombol I-nya atau tombol lintasnya, maka kemudian akan didapatkan hasil sebesar 12,1%. Kalau misalkan kita nggak pakai kalkulator akan susah menghitung ini gitu. Jadi kesimpulannya kita pakai kalkulator aja. Dengan cara yang sama kita akan mendapatkan MIRRL sebesar 11,3%. Jadi lebih pilih mana? Kembali lagi sifat proyeknya apa? Kalau sifat proyeknya itu mutually exclusive, kita pilih yang proyek S karena dia memberikan MIRR yang lebih besar, yaitu sebesar 12,1%. Tapi apabila ternyata proyeknya independen, kita bisa ambil dua-duanya, karena toh ini di atas dari biaya modalnya, atau rate biaya modalnya yang sebesar 10%, gitu. Sampai dengan di sini ada yang ingin ditanyakan? Gimana? Miss, Ada yang... Ya. Cara ngebedain sifat proyek itu independen atau eksklusif itu gimana, Miss? Apa udah dikasih di soalnya? Iya. Nanti di soalnya akan diterangkan biasanya sifat proyeknya apa, dia independen atau mutually exclusive gitu. Ibaratkan kalau misalkan di sebuah perusahaan itu gini, perusahaan A. Ada beberapa usulan proyek investasi yang muncul gitu. Kemudian kita menganalisis dari proyek-proyek itu mana yang proyek yang akan kita ambil gitu. Kalau ternyata perusahaan itu hanya mampu untuk berinvestasi di satu proyek saja, ya berarti sifat proyeknya kan mutually eksklusif. Kita cuma satu proyek aja nih yang mau diambil. Nah, berarti kita cari proyek terbaik kan. Tapi kalau ternyata memang dia independen, dia perusahaan bisa membiayai beberapa proyek, ya kita bisa ambil proyek-proyek yang menguntungkan. Selagi menguntungkan ya diambil aja, toh nanti pasti akan menguntungkan kan kalau setelah di analisis berdasarkan perhitungan dari komponen-komponen yang sebelumnya gitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah cukup jelas ya? Sudah absen? Belum, Miss. Oke, kita absen dulu ya. Jangan lupa ini nanti diupload di YouTube, kemudian absennya langsung di capture, di-upload di Instagram. Kemudian kalian absen nih di komen-komen Instagram itu kalian absen nama kemudian NRP-nya gitu. Sudah ya? Sudah di-capture? Udah belum nih? Udah, Miss. Oh, udah, oke. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau misalkan sekarang tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti nanti kalau masih ada yang belum mengerti, silakan ditanyakan di grup ya. Pertemuan sekarang gimana kita akhiri aja ya? Oke? Baik, Miss. Iya, Miss. Oke, baik. Terima kasih untuk kehadirannya. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Minggu depan itu kayaknya, ini hari apa sih? Kayaknya saya nggak bisa Zoom minggu depan, jadi nanti kita belajar pakai materi aja ya. Tapi nanti saya konfirmasi lagi, gitu. Oke ya? Iya, Miss. Oke, baik. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Miss. Ya, sama-sama. Saya Liv ya. Ya.